Nama yang mungkin tidak sepopuler Yusuf ataupun Yehuda, namun memiliki peran penting dalam kisah keluarga Yakub. Lahir dari Lea, istri pertama Yakub, makna dari kata Simeon adalah sebuah doa yang terkabulkan. Saudara, nama Simeon dari bahasa Ibrani yaitu Simon atau Simeon. Sedangkan Simeon yang paling kontroversial adalah keterlibatannya dalam pembantaian di Sikem. Saudara bisa baca di dalam Kejadian pasal 34. Bersama saudaranya Lewi, Simeon membalas dendam atas pemerkosaan saudara perempuan mereka, yaitu Dina. Salam saudaraku, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bertemu dengan saya dalam channel Beriman dengan Logika yang Sehat. Saudaraku, saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kitab Kejadian pasal 29 ayat 33 yang akan saya berikan satu materi dalam tayangan edukasi Kristen ini, yaitu Simeon, anak kedua dari Yakub dan Lea. Saudara yang terkasih, Simeon, nama yang mungkin tidak sepopuler Yusuf ataupun Yehuda, namun memiliki peran penting dalam kisah keluarga Yakub. Lahir dari Lea, istri pertama Yakub yang kurang dicintai, kehadiran Simeon menjadi penanda harapan dan pergumulan dalam pernikahan poligami yang kompleks. Saya akan menyampaikan lebih dalam lagi tentang sosok Simeon, menelusuri makna dari kata namanya, peran dalam keluarga, serta implikasi tindakannya dalam narasi Alkitab. Saya akan menyampaikan dalam channel edukasi ini tentang Simeon, satu nama dari salah satu 12 suku Israel yang sangat akan menjadi berkat tersendiri bagi kehidupan kita, terutama makna namanya, peranannya dalam keluarga, serta implikasi tindakannya dalam narasi Alkitab. Mari saudara, sebelum saudara menyimaknya, saudara bisa persiapkan Alkitab saudara dan mempersiapkan beberapa lembar kertas untuk dijadikan catatan bagi saudara, sehingga saudara tidak akan menyia-nyiakan di dalam mengikuti tayangan ini. Makna dari kata Simeon adalah sebuah doa yang terkabulkan. Saudara, nama Simeon dari bahasa Ibrani yaitu Simon atau Simeon berasal dari akar kata Ibrani sama yang artinya mendengar. Lea memberikan nama ini karena putranya sebagai ungkapan syukur atas perhatian Tuhan terhadap penderitaannya. Kejadian pasal 29 ayat 33. Dalam masyarakat kuno, pemberian nama memiliki makna yang penting. Nama bukan sekedar label, tetapi juga doa, harapan, dan pernyataan identitas dari anak tersebut yang telah diberi nama. Dalam kasus Simeon, nama ini menjadi bukti Tuhan telah mendengar kesedihan Lea yang merasa tidak dicintai oleh Yakub, suaminya. Pemberian nama ini juga diartikan sebagai harapan Lea agar Yakub juga dapat mendengar dan memperhatikan dirinya. Pemberian nama Simeon menjadi sebuah ungkapan bahwa Tuhan melihat dan peduli terhadap orang yang menderita. Nama Simeon menjadi pengingat akan janji Tuhan kepada mereka yang berseru kepadanya. Kesusahan dan penderitaan. Barang siapa yang berseru kepada Tuhan dalam kesusahan dan penderitaannya, Tuhan akan mendengar. Itulah Simeon. Lea dalam perannya sebagai seorang istri yang kurang dicintai, menemukan penghiburan dalam keyakinan bahwa Tuhan tidak akan mengabaikan setiap doanya. Nama Simeon juga menjadi simbol harapan akan adanya keadilan dan pemulihan dalam situasi yang sulit. Lebih dari sekedar nama, Simeon adalah sebuah pernyataan iman dan kepercayaan Lea kepada Tuhan yang Maha
kuasa, Tuhan yang maha mendengar. Nama ini menjadi bukti nyata bahwa Tuhan terlibat dalam kehidupan manusia, bahkan dalam detail-detail yang paling pribadi sekaligus. Saudaraku, bagaimana peran Simeon dalam keluarga Yakub? Simeon sebagai anak kedua memiliki posisi yang unik dalam keluarga Yakub. Ia bukan anak sulung yang biasa mendapat hak istimewa, tetapi juga bukan anak bungsu yang diasuh dengan penuh perhatian. Ini artinya posisi Simeon di tengah membuatnya memiliki peran sebagai penengah, pelindung, dan juga penggerak dalam dinamika keluarga yang begitu kompleks dari kedua belas suku Israel. Bersama-sama dengan saudara-saudaranya, Simeon terlibat dalam berbagai peristiwa penting, termasuk konflik dengan Yusuf, Kejadian pasal 37. Dan dalam perjalanan ke Mesir untuk mencari makanan, Kejadian 42, dalam peristiwa-peristiwa ini Simeon menunjukkan karakter yang kuat, terkadang keras kepala, namun juga memiliki loyalitas terhadap keluarganya. Sebagai salah satu dari 12 leluhur suku Israel, Simeon turut berkontribusi dalam membentuk identitas dan sejarah bangsa Israel. Keturunannya mewarisi sifat-sifat dan karakter yang dimilikinya, serta perannya dalam keluarga, khususnya keluarga Yakub. Meskipun tidak selalu menonjol seperti Yusuf atau Yudea, Simeon memiliki tempat yang penting dalam sejarah Israel. Kisahnya menjadi pengingat bahwa setiap individu, terlepas dari posisi dalam keluarga atau masyarakat, memiliki peran yang unik dan signifikan dalam rencana Tuhan. Saudaraku, kehadiran Simeon menjadi bukti bahwa Tuhan bekerja melalui orang-orang yang biasa untuk mencapai tujuannya yang besar dan mulia. Tindakan kontroversial Simeon di Sikem. Salah satu tindakan Simeon yang paling kontroversial adalah keterlibatannya dalam pembantaian di Sikem. Saudara bisa baca di dalam Kejadian pasal 34. Bersama saudaranya Lewi, Simeon membalas dendam atas pemerkosaan saudara perempuan mereka, yaitu Dina, dengan membunuh semua laki-laki di kota Sikem. Tindakan ini dilakukan dengan tipu daya dan kekejaman yang mengerikan. Yakub mengecam tindakan ini karena dapat membahayakan keselamatan keluarganya dan menyemarkan nama baik mereka di antara bangsa-bangsa lain. Pembantaian di Sikem mencerminkan karakter Simeon yang keras, impulsif, dan cenderung menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau kasus. Tindakan ini menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi Simeon dan keturunannya. Dalam berkat Yakub, saudara bisa perhatikan menjelang kematiannya, ia mengutuk keras Simeon dan Lewi dan meramalkan bahwa mereka akan tersebar di antara suku-suku Israel. Kejadian pasal 49 ayat 5-7. Kutukan ini menjadi kenyataan ketika Simeon tidak mendapatkan wilayah yang luas di tanah perjanjian, dan kemudian terserap dalam suku Yehuda. Yosua pasal 19 ayat 1-9. Pembantaian di Sikem menjadi pelajaran penting tentang bahaya kemarahan yang tidak terkendali dan konsekuensi dari tindakan yang tidak bijaksana. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki akibat baik positif maupun negatif. Berkat dan kutuk Yakub atas Simeon. Menjelang akhir hayatnya, Yakub memberikan berkat dan kutuk kepada anak-anaknya. Bagi Simeon dan Lewi, Yakub tidak memberikan berkat yang tulus, melainkan teguran atas tindakan kekerasan di Sikem. Yakub mengatakan, Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka adalah alat kekerasan. Janganlah jiwaku masuk ke dalam perkumpulan mereka. Sebab dalam amarahnya mereka membunuh orang, dan dalam kehendaknya sendiri mereka memotong urat kaki lembu. Terkutuklah amarah mereka,
sebab itu keras dan geram mereka, sebab itu kejam. Aku akan membagi mereka di antara Yakub dan menyerahkan mereka di antara Israel. Kejadian pasal 49 ayat 5 sampai yang ke-7. Kata-kata Yakub ini mencerminkan kekecewaannya yang mendalam terhadap tindakan Simeon dan Lewi. Ia mengutuk kekerasan dan kemarahan mereka, serta meramalkan bahwa mereka akan tersebar di antara suku-suku Israel. Kutukan ini menjadi kenyataan dalam sejarah Israel. Suku Simeon tidak mendapatkan wilayah yang luas dan akhirnya terserap ke dalam suku Yehuda. Kutukan Yakub menjadi pengingat akan pentingnya pengendalian diri, pengampunan, dan hidup dalam damai dengan sesama. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa berkat dan kutuk memiliki kuasa untuk membentuk masa depan seseorang atau suatu bangsa. Baiklah saudara, kita sampai pada sebuah kesimpulan. Kisah Simeon, anak Yakub yang kedua dari Lea, adalah sebuah narasi yang kompleks dan penuh dalam pelajaran. Dari makna namanya yang mencerminkan doa Lea yang terkabul hingga tindakan kontroversialnya di Sikem dan kutukan Yakub menjelang kematiannya, Simeon menghadirkan gambaran tentang manusia penuh dengan kelebihan dan kekurangan. Kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya pengendalian diri, pengampunan, dan hidup dengan damai bersama sesama. Lebih dari itu, kisah Simeon juga menunjukkan bahwa Tuhan bekerja melalui orang-orang biasa, bahkan dengan segala kelemahan mereka, untuk mencapai tujuannya yang besar dan mulia. Semoga apa yang saya sampaikan dalam tayangan yang singkat dan sederhana ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Saudara boleh menulis dalam kolom komentar jika saudara memiliki pendapat yang lain. Karena hal itu sangat berarti bagi kita semua, supaya kita bisa saling membangun. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.